Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari mahasiswa S1 Akuntansi. Saat ini kami ingin melakukan presentasi mengenai tema mengukur dan mengendalikan aset manajemen sebagai bagian tugas dari mata kuliah sistem pengendalian manajemen. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri sendiri, yang dimulai dari saya sendiri, yaitu saya Aris Sumaryanto, lalu teman-teman saya. Perkenalkan, saya Dia Prihatanti. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Oke, terima kasih teman-teman semua. Dalam kesempatan ini, kami ingin menjelaskan tentang pentingnya hal pengendalian aset dalam suatu perusahaan. Yang kita ketahui, aset itu adalah modal dalam suatu usaha. Apakah usaha itu berskala besar, kecil, menengah, semua bisa diketahui dari asetnya. Dan juga masalah penggunaan aset tersebut. Apakah bisa digunakan secara efektif dan efisien, sehingga bisa didapatkan hasil yang maksimal atas penggunaan aset-aset tersebut. Oke, sebelum menjelaskan lebih detail, kami akan membaginya menjadi 4 bagian, yaitu penjelasan mengenai aset, lalu tugas dan tanggung jawab pusat investasi, lalu cara pengukurannya yaitu melalui ROI, return of investment, dan EVA, atau value added atau nilai tambah. Oke, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada rekan kami untuk menjabarkan materi pertama, yaitu mengenai aset. Silakan. Benar. Oke, saya share dulu ya. Oke, sudah terlihat ya di materinya ya. Oke, lanjut. Siapa yang ingin menjelaskan mengenai aset tadi? Ya, bisa ditampilkan dulu untuk materinya. Sudah, apa terlihat nggak materinya? Kurang? Slide selanjutnya. Bentar. Ya. Oke, sudah jelas sekarang? Ya, sudah jelas. Jelas ya. Oke. Oke, dari pengertian aset. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aset. Aset yaitu suatu benda yang berwujud atau tidak, bergerak atau tidak, memiliki hak kuasa dan dapat diukur nilai tukar dari benda tersebut, yang kemudian dapat digunakan untuk tujuan komersial. Next. Baik, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa aset memiliki jenis-jenis. Jenis-jenis aset yang pertama adalah aset lancar. Aset lancar merupakan aset yang dapat dengan mudah dikonversikan menjadi kas atau uang tunai dan setara kas, biasanya dalam 1 tahun. Contohnya seperti kas, surat-surat berharga, dan juga perlengkapan kantor. Kemudian yang kedua, jenis aset tetap. Aset tetap merupakan aset yang tidak mudah dikonversikan menjadi uang tunai atau setara kas, dan biasanya aset ini digunakan dalam jangka lama atau jangka panjang, seperti tanah, bangunan, dan merek dagang. Selanjutnya ada aset berwujud. Aset berwujud adalah aset yang memiliki
aset yang memiliki keberadaan fisik yang bisa disentuh, dirasakan, dan dilihat. Contohnya seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Dan yang keempat, ada aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki keberadaan fisik, seperti hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Next. Nah, di sini ada dua sasaran kinerja manajer unit usaha. Yang pertama, mereka harus menghasilkan laba yang mencukupi dari sumber daya yang digunakan. Yang kedua, mereka dapat menggunakan sumber daya tambahan hanya jika penggunaan tersebut menghasilkan tingkat pengambilan yang memadai. Dan selanjutnya ada tujuan pengukuran penggunaan aktiva. Yang pertama adalah untuk memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan yang baik mengenai aktiva yang digunakan. Yang kedua, untuk memacu manajer agar membuat keputusan yang merupakan kepentingan perusahaan. Dan yang ketiga, untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Next. Selanjutnya, menghubungkan laba dengan investasi. Tujuan menghubungkan laba dengan investasi adalah untuk memotivasi para manajer unit usaha guna mencapai sasaran kinerja. Nah, bagaimana sih caranya? Yaitu caranya ada dua. Dengan ROI atau Return on Investment, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Kemudian cara yang kedua ada EVA, yaitu Economic Value Added, adalah sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan untuk selanjutnya menjelaskan mengenai return on investment. Yang pertama, yang kita ketahui cara menghubungkan laba dengan investasi, yang pertama dengan ROI atau Return on Investment. ROI sama dengan laba operasi dibagi rata-rata aset operasi. Next. ROI sama dengan laba operasi per rata-rata aset operasi. Yang kedua, margin laba sama dengan laba operasi per pendapatan. Yang ketiga, perputaran sama dengan pendapatan dibagi rata-rata aset operasi. Yang keempat, ROI sama dengan margin laba kali perputaran. Next. Berikut ini adalah data-data yang dapat digunakan untuk menghitung ROI PT RST. Diketahui laba operasional sebesar 30 miliar, pendapatannya 300 miliar, rata-rata aset operasi 500 miliar. Berapakah ROI PT RST? Tadi kita sudah menjelaskan rumusnya. ROI sama dengan margin laba kali perputaran. ROI sama dengan laba operasi per pendapatan kali pendapatan per rata-rata aset operasional. ROI sama dengan 30 miliar per 300 miliar kali 300 miliar per 500 miliar. Sama dengan ROI 10% dikali 0,6 sama dengan 6%. ROI, keunggulan dan kelemahan ROI. Yang pertama, ROI mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi seperti yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Yang kedua, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Yang ketiga, ROI mendorong untuk fokus pada efisiensi aktiva operasi. Untuk lemahnya sendiri, yang pertama, ROI mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Yang kedua, ROI mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang.
Oke, selanjutnya untuk yang penjelasan mengenai Eva, dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai formula EVA. EVA, untuk cara perhitungannya, yang pertama, laba operasi setelah pajak dikurangi biaya modal rata-rata terimbang, dikali total aset, lalu dikurangi liabilitas jangka pendek. Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh untuk perhitungan EVA. Diasumsikan PT XYZ memiliki dua sumber permodalan, yaitu yang pertama utang jangka panjang dengan nilai pasar dan nilai buku sebesar 4,800 triliun yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga sebesar 10%. Yang kedua, saham biasa yang juga memiliki nilai pasar sebesar 4,8 miliar dengan nilai buku 3 miliar, biaya ekuitas sebesar 14%. Lalu tarif pajak merupakan di sini ada 25%, lalu laba operasi sebelum pajak PT XYZ adalah 6 miliar. Next. Langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk menghitung EVA yaitu adalah menghitung laba operasi setelah pajak. Laba operasi setelah pajak sama dengan laba operasi sebelum pajak dikali 1 dikurangi tarif pajak. Sama dengan contohnya tadi 6 miliar dikali 1 dikurangi 25%, sama dengan hasilnya 4,5 miliar. Langkah kedua yaitu menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital. WACC ini cara perhitungannya nilai pasar utang dibagi nilai pasar utang ditambah nilai pasar ekuitas dikali biaya utang lalu dikali 1 dikurangi tarif pajak. Ditambah modal pasar ekuitas dibagi nilai pasar utang ditambah nilai pasar ekuitas lalu dikalikan dengan biaya ekuitas. Nah, dengan contohnya tadi, jadi 4,8 miliar dibagi 4,8 miliar ditambah 4,8 miliar, lalu dikalikan dengan 10%, lalu dikali 1 dikurangi 25%, ditambah 4,8 miliar dibagi 4,8 miliar, ditambah 4,8 miliar, lalu dikalikan 14%, hasilnya 3,75% ini ditambah 7%, sama dengan hasilnya 10,75%. Next, yang ketiga langkahnya dalam menghitung EVA berarti 4,5 miliar dikurangi 10,75% dikalikan dengan 12 miliar dikurang 2 miliar hasilnya 3,425 juta rupiah. EVA yang positif berarti kinerja perusahaan ini bagus. Semakin tinggi EVA maka semakin bagus kinerja perusahaannya. Next, terakhir ini ROI versus EVA. EVA memperbaiki ketidakkonsistenan ROI dalam menentukan tujuan dan batasan penggunaan aktiva dengan cara menentukan tarif yang tepat untuk mengalihkan investasi yang kemudian dikurangkan dengan anggaran laba. Yang kedua, EVA memecahkan masalah mengenai perbedaan tujuan laba untuk aktiva yang sama dalam unit usaha yang berbeda dan tujuan laba yang sama untuk aktiva berbeda dalam unit usaha yang sama. Yang ketiga, penggunaan EVA sebagai perangkat pengukuran kinerja sangat disarankan karena EVA memecahkan permasalahan mengenai perbedaan tujuan laba untuk aktiva yang sama dalam unit usaha yang berbeda. Baik, untuk materi selanjutnya. Oke, saya tambahkan ya. Jadi untuk ukuran penilaian kinerja keuangan yang dalam EVA itu ada ukurannya. Jika EVA-nya 0, EVA-nya lebih dari 0, maka kinerja keuangan tersebut dapat dikatakan baik. Sehingga terjadi proses perubahan nilai ekonomisnya. Sedangkan jika EVA-nya sama dengan 0, maka kinerja keuangan perusahaan secara ekonomi dalam keadaan impas. Dan jika EVA-nya kurang dari 0, maka kinerja keuangan perusahaan tersebut dikatakan kurang bagus. Karena laba yang diperoleh tidak memenuhi harapan penyandang dana, sehingga tidak terjadi penambahan nilai ekonomis pada perusahaan. Oke, selanjutnya untuk mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas usaha, nah diperlukan 2 laporan, yaitu laporan manajemen dan juga laporan ekonomi. Laporan manajemen dibuat bisa bulanan atau kuartalan. Kuartalan itu sekitar 3 bulanan ya, jadi ada 4 kuartal dalam 1 tahun. Nah, dan cenderung menggunakan informasi historis atau biaya aktual yang terjadi
Dan ketiga, lebih berfokus pada profitabilitas sekarang atau masa lalu. Sedangkan pada laporan ekonomi merupakan instrumen diagnostik, memberikan indikasi apakah strategi unit usaha yang sekarang sudah memuaskan atau tidak, dan dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan, lebih berfokus pada profitabilitas masa depan. Jadi kedua laporan tersebut memang dibutuhkan, pertama sebagai sarana evaluasi masa lalu, saat ini, dan juga untuk strategi ke masa depan untuk usaha tersebut. Baiklah, akan saya simpulkan semua. Jadi untuk mengukur suatu aset perusahaan itu sangat penting. Kenapa? Karena sebagai suatu manajer unit usaha harus bisa mengetahui apakah yang di produktivitasnya selama ini apakah sudah efisien dan sudah efektif. Efisien artinya kegiatan operasionalnya itu sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan tujuannya. Itu adalah efektif. Sedangkan efisien, kegiatan operasionalnya itu menggunakan biaya seminim mungkin sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, bila gambaran itu sangat diperlukan sehingga para investor tuh bisa menentukan strateginya, apakah di stop investasinya ataukah ditambah sehingga bisa menambah permodalan usaha tersebut. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi teman-teman semua yang menyaksikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.